Dugaan pelecehan di tempat umum menimpa seorang perempuan penumpang Transjakarta. Sementara itu di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, seorang emak-emak yang berkendara motor dengan anak-anaknya dicegat sekelompok penagih utang. Dugaan pelecehan seksual di tempat umum menjadi perbincangan hangat warganet. Dalam video ini, perempuan yang jadi korban pelecehan memaki-maki sambil merekam wajah pelaku dengan ponsel. Pelaku tak bisa berbuat banyak karena ia terjepit dan dipegangi penumpang Transjakarta lainnya. Suasana di dalam bus Transjakarta semakin heboh karena penumpang berupaya menghakimi pelaku. Mendingan ke rumahnya, Bang. Ya, ke rumahnya. Jangan di mana. Kalau Anda saya teriakin maling gimana? Nah, makanya kalau kau ngambil motor kan. Sementara itu di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, seorang emak-emak yang berbonceng motor dengan anaknya dicegat sekelompok penagih utang. Reaksi ibu-ibu yang dicegat penagih utang ini akhirnya mengundang perhatian pengendara lain. Sejumlah pengendara berupaya membela dan terlibat perdebatan dengan penagih utang itu agar tidak menarik motor ibu-ibu tersebut. Setelah berdebat, para penagih hutang meninggalkan lokasi. Pihak Polsek Pulau Gadung hingga kini masih mendalami dan melakukan penyelidikan pada kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Buat Anda kaum hawa, harap perhatikan informasi berikut ini. Baru-baru ini polisi di Sidrap, Sulawesi Selatan membongkar peredaran kosmetik berbahaya mengandung merkuri. Dan yang mengagetkan, toko yang mengedarkan kosmetik berbahaya itu adalah milik seorang influencer. BB POM Makassar bekerjasama dengan Polda Sulsel dan Bea Cukai Makassar melakukan penindakan terhadap sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap yang diduga mengedarkan produk mengandung bahan berbahaya. Dalam operasi ini, petugas menyita 4.771 produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Penindakan berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran produk pemutih yang diduga mengandung merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, merupakan seorang influencer kecantikan asal Sidrap. Petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang impor dari Thailand dengan klaim pemutih. Dari hasil pemeriksaan, sebagian produk terbukti mengandung merkuri dan dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Atas perbuatannya, terduga P terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video singkat tengah viral di mana seorang kakek terekam datang menggunakan mobil lalu berganti baju dan menjadi pengemis di kawasan Lampu Merah Sipin, Kota Jambi. Jagat maya kembali geger dengan aksi seorang kakek yang datang menggunakan mobil lalu berganti pakaian menjadi pengemis di kawasan Lampu Merah Sipin, Kota Jambi. Dalam rekaman, tampak sang kakek keluar mobil lalu berganti pakaian sambil membawa karung dan mengenakan topi. Ia segera menghampiri para pengendara mobil yang tengah menunggu lampu hijau di persimpangan jalan dan meminta uang. Usai video viral, dinas terkait tengah mendalami keberadaan sang kakek untuk dimintai keterangan. Puluhan kendaraan milik ASN yang belum membayar pajak dan tengah terparkir ditempel stiker belum bayar pajak di kantor Wali Kota Serang, Banten. Total ada 44 kendaraan milik ASN di lingkungan pemerintah Kota Serang yang kedapatan belum membayar pajak. Akibatnya, seluruh kendaraan ditempeli stiker bertuliskan belum bayar pajak. Temuan ini saat inspeksi mendadak di sekitar kantor Wali Kota Serang. Penempelan stiker sendiri sebagai bentuk peringatan sekaligus ketegasan menegakkan disiplin aparatur negara. Sementara itu, penempelan stiker bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran agar taat pajak. Imbauan bagi kaum ibu pemirsa agar selalu mengawasi anak-anak saat bermain. Karena di Semarang, Jawa Tengah, seorang bocah perempuan 9 tahun tercebur ke saluran air hingga hanyut terbawa arus saat sedang bermain. Inilah detik-detik Rahma Aurel terjatuh ke dalam saluran air yang diperbaiki di Kelurahan Telogomulyo, Pedurungan, Semarang.
Ibu korban, Fitriani Indriani, berteriak minta tolong, berusaha menolong anaknya masuk ke dalam saluran air. Warga datang menolong, namun korban hilang terseret arus saluran air. Menurut Ketua RW setempat, korban bersama ibunya adalah pengemis. Korban tercebur ke saluran air karena tidak melewati jembatan yang ada. Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir saluran air yang deras arusnya. Menggunakan tali penyelamat, petugas masuk ke dalam gorong-gorong. Petugas juga menyisir aliran sungai hingga hampir 1,5 kilometer. Petugas SAR gabungan menghentikan sementara pencarian di ujung jembatan di samping SPBU di Jalan Walter Mungin Sidi pada pukul 11 malam karena faktor cuaca dan penerangan. Pencarian dilanjutkan pada Rabu pagi. Petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati karena di kawasan ini jika terendam banjir, batas sungai dan jalanan tidak kelihatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Tidak habis pikir atas apa yang telah dilakukan oleh orang tua di Karawang, Jawa Barat berikut ini. Diduga ia telah membuang bayinya dalam sebuah tas hingga ditemukan tewas oleh warga. Jasad bayi baru lahir ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Kampung Kalen Kupu, Tirta Mulia, Karawang. Bayi malang ini diduga dibuang oleh ibu kandungnya. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap ayah ibu korban. Bayi lahir siang hari, kemudian dibunuh pelaku dan dibuang menggunakan tas. Diduga keduanya malu karena bayi hasil hubungan di luar nikah. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menghimbau masyarakat tidak hujan-hujanan atau keluar rumah ketika hujan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta beberapa minggu belakangan ini ternyata mengandung mikroplastik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun memberikan sejumlah himbauan. Warga Jakarta diminta untuk memakai masker saat keluar rumah ketika hujan turun. Bahkan Menkes meminta warga Jakarta untuk tidak langsung keluar rumah ketika hujan. Hujan Jakarta mengandung mikroplastik partikel beracun yang terbawa hujan berasal dari pembakaran sampah. Mikroplastik bisa memicu kerusakan jaringan, penyebab kanker dan gangguan reproduksi. Gudang dekorasi perlengkapan pesta terbakar hingga menyambar rumah pemilik di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, seorang anggota Satpol PP Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat viral karena menegur pengendara motor yang naik ke trotoar menggunakan bahasa Inggris. Aksi ini pun tuai apresiasi dari warganet. Jill, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk, get off. Sambil mengatur lalu lintas, anggota Satpol PP ini menegur pengendara motor yang nekat melintas di trotoar. Bukan teguran biasa, ia menegur menggunakan bahasa Inggris. Selain terhibur, sejumlah pengendara merespon dengan baik dan menurunkan motornya dari trotoar. Belakangan diketahui sosok dalam video itu adalah Dede Wahyudi atau akrab disapa Mr. Dede, anggota Satpol PP Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Ternyata Dede sejak lama belajar bahasa Inggris secara otodidak lewat film hingga koran bahasa Inggris. Video aksinya fasih bahasa Inggris pun viral dan mendapat apresiasi dari warganet hingga bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. I meet with him really enjoy and good conversation, and I hope that Mr. Dede still down to earth, not change and confident. Thank you very much. Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Bukan mencari sensasi, lewat aksinya ini Dede bisa mengajak masyarakat lebih tertib berkendara dan menghargai hak pejalan kaki. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, api melalap gudang dekorasi perlengkapan pesta di Kampung Makassar, Jakarta Timur yang terbakar. Bahkan besarnya kobaran api membuat 4 rumah di sekitar lokasi ikut terbakar.
Kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah material yang berada di dalam gudang perlengkapan pesta di Jalan Udayana, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kobaran api juga merambat ke 4 rumah berlantai 2 di dekat lokasi kejadian. 13 unit mobil pemadam api dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan gudang. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu di kawasan Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat, sebuah trafo listrik dekat komplek BNI yang sempat terbakar saat hujan mengguyur tiba-tiba meledak hingga menyebabkan aliran listrik mati di wilayah tersebut. Detik-detik trafo meledak terekam amatir hingga viral, perbaikan segera dilakukan PLN hingga aliran listrik bisa teraliri lagi dengan baik.